Selamat datang di kelas Design Thinking pertemuan 2. Hari ini saya akan memberikan penjelasan terkait Design Thinking itu sendiri maupun pola berpikir desain. Kalau yang kemarin itu cuma intro, sekarang saya akan sambil menjelaskan mengenai metodenya ya, Design Thinking. Hanya satu metode yang saya sampaikan di berikut ini karena metode desain itu banyak, tergantung saya desain UI itu ada teorinya lagi karena ada detailnya. Itu berkaitan sama user experience dengan layar dan lain-lain. Mau bikin board game juga sama, itu ada sendiri. Ada teorinya sendiri, membuat kampanye komersil, membuat iklan, membuat film, terus buku esai segala macam, itu semua ada teori desainnya masing-masing. Nah, ini yang saya sampaikan ini adalah metode design thinking yang sifatnya global, sifatnya umum. Kalau misalnya mau yang misalnya mau dicampur sama metode desain yang lebih detail, itu bisa. Nah, kita masuk aja ke presentasi. Salah. Tab. Sebentar, mana ya? Sip. Kelihatan saudara-saudara? Kelihatan Bu. Oke, selamat datang di Design Thinking. Seperti slogannya, masalah tuh jangan didiemin terus, bikin solusinya. Metode Design Thinking ini mengajak kita itu daripada masalah itu terus kita diemin, pikirin, ini tuh kenapa masalah ini bisa terjadi, menyalahkan semua orang. Lebih baik kita bikin solusinya, gimana caranya kita bisa melalui masalah ini dengan baik, walaupun mungkin tidak berjalan dengan baik sesuai apa yang kita, cuma paling tidak ada solusinya, seperti itu. Oke. Seperti yang teman-teman alami sampai sekarang, teman-teman mungkin kalau misalnya keluar dari rumah harus tetap menggunakan masker. Awal-awal pandemi ini muncul, semua orang bisa skeptis, kenapa sih kita harus pakai masker, udah panas, susah bernapas, banyak yang meninggal karena pakai masker pula. Maksudnya kalau yang pakai masker pas lagi sepedaan gitu. Cuma ke sini-sininya udah mulai bisa untuk menerima pakai masker setiap saat di dimanapun, dan sekarang malah udah jadi bagian dari style. Terus ingat nggak kalau di awal-awal tuh, selain yang saya omongin tadi, ada masalah apa aja yang biasanya dialami sama orang-orang yang pakai masker? Buat orang-orang yang berkacamata, yang pakai kacamata siapa di sini? Berembun Bu. Oh, berembun, oke. Berembun karena ada uap yang keluar dari sebelah sini. Nah, itu juga banyak ada orang Jepang yang bikin solusi untuk yang seperti itu. Ada yang pernah lihat seperti ini? Jadi ini ada penduduk Jepang yang punya masalah yang sama rata-rata pada orang yang berkacamata pada pakai masker. Kalau soalnya kan kalau kayak gini kan sebenarnya dia jarak dari hidung ke masker itu kan pendek. Jadi pas kita buang napas, si uapnya itu pasti nyari sela-sela untuk keluar, dan kebanyakan keluar dari dekat bawah mata ini. Akibatnya si kacamatanya berembun. Jadi dia bikin ide, gimana kalau saya bisa bikin masker yang bisa ngebantu para orang-orang berkacamata ini tetap terlihat estetik walaupun lagi berembun. Jadi dia ceritanya sebenarnya bikin masker yang agak 3D. Terus dia kasih dekorasi berupa kayak mie yang berhubungan sama topping-topping ramen. Jadi kelihatannya tetap kayak, ini masker yang kelihatannya pas banget. Kenapa dia berembun? Karena ya dia orang kayak kelihatan lagi makan ramen, seperti itu. Kan umumnya kalau kita yang berkacamata makan mie atau apa, itu pasti masalahnya sama uap panas. Jadi kelihatan si kacamatanya berembun. Dengan solusi seperti ini, dia bisa bikin orang-orang yang berkacamata itu nggak merasa
aneh atau merasa harus buka kacamata dulu biar dibersihin, ya udah biarin aja. Toh walaupun kacamata aku berembun tetap kelihatan estetik gitu. Nah, selain dari kacamata orang yang berkacamata, yang paling kesulitan untuk pemakaian masker menutupi mulut kesulitan kan biasanya adalah orang-orang yang difabel. Orang-orang yang difabel yang harus bahasa isyarat, tapi sayangnya itu kan seperti kita tahu tidak semua dari kita itu bisa bahasa isyarat. Jadi kadang orang yang difabel itu milih untuk melihat gerak mulut kita. Tapi gimana caranya bisa ngelihat gerak mulut kalau si maskernya nutupin seluruh wajah kita seperti ini? Akhirnya ada pengrajin saya lupa dari mana punten. Ini suami istri, dua-duanya difabel. Akhirnya mereka membuat inovasi si maskernya itu dibuat lebih maju lagi, lebih ke depan lagi, terus dikasih plastik mika sehingga nanti orang-orang yang pakai masker ini bisa memperlihatkan gerak mulutnya. Jadi orang-orang yang difabel nanti bisa ngelihat kita tuh maksudnya lagi ngomong apa, seperti itu. Ini adalah bentuk secara tidak langsung ini adalah dari bagian dari design thinking, walaupun mungkin saat pembuatannya tidak memakai design thinking, tapi dia lebih memikirkan solusi. Ada masalah nih, orang difabel kesulitan menerima arahan dari kita kalau maskernya full sewajah. Solusinya adalah membuat si maskernya itu transparan dengan menambahkan plastik mika di depannya. Nah, solusinya seperti itu dan itu cenderung efektif sekarang. Oke. Kalau saya boleh tambahkan, kalau nggak salah pas saya baca, dia melakukan riset berkali-kali. Dalam artian kan karena kalau misalnya terlalu dekat dengan hidung atau mulut nanti dia berembun. Akhirnya dia buat lebih maju ke depan lagi maskernya. Seperti itu. Nah, dari dua hal di atas itu kita bisa sampaikan seperti apa kata Archer, bahwa desain itu merupakan pemecahan masalah dengan satu target yang jelas. Jadi ada satu target yang selalu kita tuju, selalu ada goals-nya yang jelas. Jadi kalau misalnya kalian bikin sesuatu nih, bikin barang, cuma pas ditanya ini buat apa? Ya buat iseng-iseng aja gitu. Nggak ada sebenarnya dipakai, tapi dipakainya buat apa ya nggak tahu, ntar aja, lihat aja nanti, seperti itu. Sebentar ya saudara-saudara. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini apakah yang membuat desain itu harus selalu desainer? Enggak lah. Desain itu semua orang bisa bikin. Enggak selalu desainer. Desainer itu hanya istilah yang dipakai di bidang tertentu. Kayak kita desainer grafis. Kalau di interior, desain interior. Produk, desainer produk. Kalau kayak arsitek, arsitektur. Sama-sama mendesain, merancang sesuatu. Cuma istilahnya beda di setiap bidang ilmu, seperti itu. Dan nggak selalu namanya desainer itu selalu terkait dengan Ivan Gunawan ya. Soalnya ada yang pernah bilang ke saya, kalau ngomong desainer ke orang lain tuh misalnya, kamu mau jadi apa? Desainer. Oh, kayak Ivan Gunawan gitu maksudnya. Nggak selalu kayak fashion designer ya. Mungkin kalau di orang awam itu dengar kata desainer itu selalu berhubungan sama fashion, nggak selalu. Tapi selama kita bisa merancang sesuatu untuk memecahkan masalah dan punya tujuan yang jelas, kita bisa disebut desainer. Bedanya ada desainer yang melalui akademis, jadi tahu dasar-dasar basic fundamental maupun hal-hal detail, ada yang berdasarkan pengalaman, seperti itu. Oke. Ini salah satu, ada yang pernah dapat nggak nih ya pas wisuda atau pernah memberikan pas lagi ada temen yang wisuda?
Atau ada yang pernah lihat? Pernah dapat, Bu. Oh, pernah dapat yang mana? Dapat yang makanan, Bu. Oh, yang makanan. Ada yang pernah ngasih bunga ke ceweknya atau ke ibunya barangkali di hari ibu? Ibu, Happy Mother's Day. Atau bapak, selamat ulang tahun. Dikasih duit sebuket. Atau mama, selamat ulang tahun. Dikasih bumbu apa namanya, sayur dapur sebuket. Belum pernah. Nah, kalau gitu kamu wajib melakukannya ya. Enggak, silakan dicoba untuk memberikannya kepada ibu lah. Oke, jadi gini, ini apa hubungannya sama design thinking sih? Sebenarnya seperti itu. Design thinking itu sebenarnya bisa dipakai di semua bidang, mau yang sifatnya komersil maupun yang sifatnya sosial. Ini adalah salah satu bentuk yang bentuknya komersil. Dari dulu kita kalau misalnya nerima lagi ya, nerima buket bunga atau lain-lain, ataupun biasanya ada yang suka pesen buket, pasti isinya biasanya bunga. Cuma semakin kesini-sini itu banyak orang yang mulai kayak, ngapain ya ngasih buket bunga, udah bunganya nggak tahan lama, terus sayang juga bunganya kan, cuma bertahan 3 hari maksimal gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita ngasih sesuatu yang orang itu bakal lebih happy, sekaligus bisa tahan lama atau bisa segera dipakai atau gimana lah gitu. Jadi kesini-sininya banyak orang mulai pesen, atau mungkin si orang yang punya usaha buket bunganya itu berinovasi. Oke, kita bisa bikin buket dengan macam-macam isi. Kalau saya dulu pernah nerima buket ya isinya snack gitu. Snack isinya snack coklat segala macem. Yang habis itu nyampe rumah langsung dimakan. Itu jauh lebih bermanfaat. Karena itu sesuai dengan saya gitu. Oh iya, saya lupa nyampein. Kalau namanya design thinking itu desain yang human centered approach. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan si penggunanya. Nah, yang ini contoh yang baik untuk human centered approach. Jadi dia membuat buket sesuai dengan kebutuhan dan keinginan si pengguna atau target market atau target audience. Kalau target audience suka makan mie, ya udah kasihlah dia buket mie. Dia suka manis, berikanlah buket yang isinya donat atau kue-kue atau apa gitu. Kalau misalnya dia suka mentahnya aja, ya udah kasih mentahnya aja. Itu bisa kayak gini atau bisa begini. Itu bisa membuat si targetnya merasa lebih happy karena sesuai dengan apa yang dia mau, seperti itu. Nah, terus ada lagi yang begini. Ini contoh design thinking di bidang sosial. Selain yang minggu kemarin udah saya sampaikan ya. Jadi kelihatannya ini enak, tapi awas, ini sebenarnya sangat-sangat berbahaya. Jadi yang ada di depan kalian ini sebenarnya bukan es sorbet. Dia adalah air dari selokan dari berbagai tempat di Taiwan yang dibekukan untuk memperlihatkan tingkat polusi di berbagai tempat. Jadi di Taiwan itu waktu itu airnya itu tercemar. Lalu ada satu universitas yang dia membuat campaign gimana caranya biar orang-orang itu mau tertarik melihat bahwa air di selokan kita itu sangat-sangat tercemar. Waktu itu hasil design thinkingnya adalah oke, kita buat sesuatu dengan yang kelihatan estetik. Jadi dan kelihatan menggiurkan. Jadi orang pasti akan mau mendekat. Lalu dibuatlah dengan tampilan seperti ini. Dia packagingnya dikasih nomor segala macam untuk memperlihatkan bahwa ini dari daerah sini. Seperti ini. Ya, di sini masih ada ya isiannya lah ya. Ada yang masih bening, ada yang udah warnanya kemerahan, ada yang udah coklat. Ada ya begitulah pokoknya. Dan kayak gini tuh paling enggak kita tertarik untuk melihat itu ngapain ada es krim ditempelin atau ditaruh gitu aja. Kelihatannya menarik tapi ternyata itu semua air polusi. Dengan cara ini komunikasi bahwa
air di daerah kita itu tercemar bisa tersampaikan dengan baik. Karena secara nggak langsung orang itu akan mau untuk stay lama di situ. Bayangin nggak? Kita tuh kalau misalnya mau kampanye itu harus bikin orang stay lama di situ. Nah, gimana caranya bisa bikin orang mau untuk melihat dan mendengar secara sukarela? Salah satunya adalah dengan memberikan tampilan sesuai dengan apa yang mereka mau. Seperti itu. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, tim Brown itu Presidency of IDEO yang buat IDEO itu adalah satu badan yang membuat metode design thinking ini. Jadi design thinking ini adalah a human-centered approach to innovation that draws from the designer's toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology, and the requirement of business success. Aku mau coba dong untuk Dede Holil. Halo Dede Holil. Jangan diam-diam aja ya, Lil. Holil. Masih Holil tidur nih. Lil nanti nggak di absen loh ya. Nggak bisa open mic katanya, Bu. Hai. Kenapa nggak bisa open mic? Hai. Ariel si Fahril. Halo, Kok. Ya tuh diterjemahin Ril. Yang ada di layar Ril. Ibu mau suruh menerjemahin. Iya. Kan biar jago bahasa Inggris. Aku dari Google Translate dulu. Ya sok lah mau pakai Google Translate. Ditranslate, Bu. Itu aja emang nggak ditranslate. Ih, masa. Lama dong. Itu sebelahan sama Idam kan? Idam yang baca, Fahril yang ke Google Translate, sok. Yes. Humans. Gimana, Dek Fahril? Gimana Ril, udah ketemu? Bentar, Kok. Pemikiran desain berpusat pada manusia, inovasi yang diambil dari desainer. Panjang banget. Ayo. To integrated the need of people, the possibilities
Ada Bandung Presto lewat. Kalau di Google Translate-nya, pemikiran desain berpusat pada manusia, pada inovasi yang diambil dari perangkat perancang integrasi kebutuhan manusia, kemungkinan teknologi, dan persyaratan kesuksesan bisnis. Aku nggak paham, Ibu. Nah, kamu sendiri paham nggak? Enggak. Enggak paham maksudnya apa itu. Dibaca lagi. Aku kasih gambar ya. Sok, kamu ini deh, apa namanya? Kamu share screen deh ke teman-teman sini. Jadi teman-teman bisa ngebantuin kamu nih. Share screen ke teman-teman. Share screen. Teman-teman itu layar Fahril lagi. Itu Fahril dibantuin untuk nangkep maksudnya naon. Ini salah satu cara dan hal yang krusial nanti pas TA. Jadi nanti pas teman-teman TA harus paham definisinya. Definisi apa yang kalian tulis? Aku pakai HP, Ibu, nggak bisa share screen. Ya udah yang tadi aja, sok di di videoin. Teman-teman itu layarnya si Fahril tolong dipin coba biar jadi luas. Mangga saya nggak tahu namanya GH official tuh siapa tuh? GH official. Siapa? Gulbudin. Oh, Gulbudin ya, Gulbudin mangga disampaikan coba ini maksudnya gimana itu? Desain berpusat pada manusia dan inovasi yang diambil dari perangkat kebutuhan manusia, kemungkinan teknologi. Pendekatan yang berpusat pada manusia terhadap manusia. Jangan goyang-goyang, Ril. Kan pakai tangan, Ibu. Apa ya? Inovasi yang diambil dari perangkat perancang. Kayak kata-katanya apa ya? Pendekatan yang pusat. Kawan-kawan cepat dong penggeling. Pendekatan manusia jadi pendekatan kita bukan pendekatan maksudnya mencari inovasi, ngulik inovasi dari sebuah perangkat atau perancang untuk diintegrasikan menjadi kebutuhan manusia. Hasilnya mau itu teknologi atau persyaratan untuk kesuksesan bisnis gitu ya, Bu. Hai. Tapi nggak tahu di ininya lagi. Aduh, mantap Bapak. Aduh. Mata kuliah bahasa Inggris di semester berapa? Mata kuliah semester bahasa Inggris semester piro? Ya, nanti mata kuliah bahasa Inggris semester berapa? Ya udahlah, mau semester berapapun. Semester ini juga dapat, Bu. Oh, semester ini juga dapat. Oke. Ini adalah bukti bagaimana bahwa
tidak selamanya Google Translate itu berhasil, teman-teman. Jadi Jadi kayak ini kan Bu, ya apa? maksudnya. Jadi Gimana? desain itu tuh digunakan untuk mendapatkan inovasi kan? Atau solusi kreatif gitu. Hampir. Jadi gini, yang namanya design thinking itu, metode design thinkingnya, ininya jangan ditranslate bahasa Indonesia ya, nama metodenya nih. Design thinking adalah pendekatan human centered approach, pendekatan yang berpusat kepada manusia atau user untuk membuat inovasi yang berasal dari toolkit designer. Toolkit itu misalnya alat-alat toolsnya designer untuk mengintegrasikan, integrate itu menggabungkan, untuk menggabungkan kebutuhan orang-orang, posibilitas dari teknologi, dan keperluan untuk bisnis yang sukses. Jadi intinya designer thinking itu suatu metode yang menggabungkan, design thinking itu adalah metode yang sifatnya berpusat pada kebutuhan si usernya, si manusianya. Jadi dia itu akan menggabungkan kebutuhan dan keinginan orang-orang, terus memakai teknologi-teknologi yang ada dan kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk membuat suatu bisnis itu sukses. Karena gini, bisnis yang sukses itu bukan karena teknologinya itu yang bagus banget, bukan yang tampilan tuh bagus banget, tapi yang kalau yang dibuat itu sesuai dengan si kebutuhan orang-orangnya, si kebutuhan si penggunanya. Kalau misalnya kalian bikin sesuatu tapi nggak sesuai dengan kebutuhan orang-orangnya atau nggak bisa dipakai sama orang lain, itu nggak sukses namanya. Makanya di sini selalu ditulis human centered approach, selalu berfokus kepada si penggunanya. Seperti itu. Kurang lebih. Kurang paham? Ada yang musik tuh, berarti nggak paham lu. Bisa dibilang nggak Bu? Oke, bisa. Jadi intinya design thinking ini adalah metode mendesain yang dia tuh pusatnya selalu bertolak dari kebutuhan si user atau penggunanya. Kenapa harus bertolak kepada kebutuhan si user? Karena kalau misalnya kita bikin barang dengan teknologi sebagus apapun, dengan tampilan sebagus apapun, tapi nggak bisa dipakai sama penggunanya, itu sama dengan tidak efektif. Bisa dibilang gagal. Seperti itu. Jadi, dia bisnisnya nggak sukses. Misal, ini yang paling gampang lah ya. Ini yang paling gampang nih. Kalau nggak salah minggu kemarin saya sempat ngasih contoh mengenai smartphone. Kalau teman-teman sekarang kalau misalnya pilih smartphone, itu kan bukan cuma yang nggak ada hurufnya sekarang di sini kan, udah nggak ada nih. Kalau misalnya apakah di sini ada tombol hurufnya, teman-teman masih mau beli? Kalau misalnya dia nggak ada kamera depan belakang, apakah teman-teman masih mau beli? Apakah harus kalau di sini kameranya tuh cuma yang kecil atau harus yang 3? Teman-teman mau beli yang mana? Kalau yang kapasitasnya yang berapa gigabyte memorinya, yang misalnya berapa sekarang maksimal, kok saya nggak tahu kalau gitu-gitu. Ada yang pilihannya memorinya yang gede banget sama yang kecil banget, teman-teman lebih prefer pilih yang mana? Apakah dia harus sekecil ini atau yang lebih gede lagi? Teman-teman prefer yang mana? Kayak gitu. Jadi kita itu pasti memilih suatu barang itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Kalaupun misalnya dia mungil, dia kecil segala macam, tapi dia nggak bisa dipakai, nggak bisa buat selfie-selfian, nggak bisa buat nyimpen banyak foto misalnya kan, kalau terus nyimpen banyak video sekarang dan memorinya nggak bisa gede. Sementara kalau sekarang banyak aplikasi yang size-nya lumayan gede kayak TikTok,
teman-teman kayaknya dia main TikTok lah ya gitu, itu lumayan gede loh, berapa megabyte gitu. Itu apakah teman-teman akan tetap memilih HP yang itu kalau teman-teman butuh semua itu? Kan enggak. Teman-teman pasti pilih HP yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, kecuali karena terpaksa. Nah, yang namanya design thinking itu seperti itu, bikin sesuatu sesuai dengan kebutuhan si user, sehingga dia pasti akan memilih yang itu. Barang itu akan menjadi top of mind-nya si user. Itu adalah salah satu strategi gimana caranya kita tanpa membuat orang kayak, hayu bu beli, hayu akang teteh beli, ini HP-nya teknologinya bagus banget, bla 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 gitu segala macam. Nggak perlu kayak gitu, orang akan langsung beli. Seperti itu. Kan kalau sekarang masalahnya adalah di dunia sekarang itu banyak barang yang sama. Banyak komunitas yang fokus masalahnya sama, misalnya komunitas lingkungan atau komunitas mental health segala macam. Terus ada banyak NGO, banyak jasa kayak jasa ekspedisi banyak. Tapi gimana caranya konsumen atau calon volunteer itu mau datang atau mau memakai produk itu walaupun banyak produk yang sama. Aisi Nadia teh udah masuk dari tadi belum ya? Belum. Oke. Kurang lebih sampai situ bisa dipahami nggak? Sebelum aku lanjut nih, mau nanya deh. Kalau misalnya Bisa. Kalau misalnya nggak paham, nggak, tenang aja Bu. Nggak paham tuh bukan berarti Anda tidak pintar. Kita semua itu tidak pintar, Pak. Kita pintar karena pengalaman. Disampaikan aja kalau misalnya saya nggak jelas. Hayu. Boleh nggak? Boleh banget. Kenapa, gimana? Berarti ini konsepnya tuh kayak untuk suatu bisnis gitu ya Bu? Konsep metode design thinking ini bisa dipakai buat bisnis, bisa dipakai buat sosial, mana aja bisa. Saya pakai ini tuh seringnya ke ini, dulu saya sering pakainya untuk hal-hal yang sifatnya sosial, lebih ke yang bagaimana membuat orang itu mau melakukan sesuatu. Pengalaman saya tuh kan saya sempat ngomong masalah ini nggak ya, yang halo-halo di lampu merah seperti itu. Jadi kalau yang di lalu lintas, yang di Bandung teh, yang di Cirebon juga ada kecenah. Itu kan awalnya juga hasil pemikiran dari design thinking, gimana caranya orang-orang mau patuh terhadap peraturan walaupun tidak ada polisi. Sebagai gantinya ya udah adalah mata-mata kamera. Dan gimana caranya orang mau dengerin? Karena walaupun dikasih bacaan segede gaban pun tetap nggak dipatuhin. Caranya adalah umumnya orang itu selalu malu apabila diingatkan di depan orang. Itu adalah psikologi kita semua. Kadang-kadang kalau kita langsung diomongin, kamu tuh gini. Kalau di depan banyak orang kita biasanya selalu merasa malu, apalagi kayak semua orang jadi tahu kita yang salah gitu misalnya. Nah, itu yang diterapkan di ATECS seperti segala macam, aku lupa namanya. Diterapkan oleh yang mandu lalu lintas sekarang seperti itu. Akhirnya dengan cara begitu tergolong efektif walaupun tetap ada juga yang tetap tebal muka seperti itu. Itu sifatnya sosial untuk kemakmuran dan kelancaran lalu lintas seperti itu.
Jadi untuk design thinking ini nggak cuma mikirin sisi fungsi, tapi juga mikirin sisi emosional. Karena kayak gini tadi, misalnya tadi walaupun kameranya bagus segala macam, tapi kalau warnanya cuma hitam doang, misalnya warna hitam doang nih adanya. Sementara kalau cewek-cewek itu umumnya nggak suka warna yang gelap seperti itu, apalagi udah gelap, teksturnya kurang gitu. Jadi dibuatlah yang warnanya putih, rose gold, terus banyak yang warna merah, merahnya yang matte segala macam. Itu salah satu bagian dari sisi emosional, kebutuhan dari sisi emosional. Karena orang itu mau beli kalau dia juga senang melihat bendanya. Senang itu bukan cuma dari fungsi, tapi juga dari tampilannya, seperti itu. Seperti itu, saudara-saudara. Ada lagi yang mau bertanya masalah design thinking? Silahkan. Mau ngasih pendapat. Ya, Elma, silakan Elma. Berarti itu kayak yang metode design thinking kan menurut sosial harusnya kayak bisa buat publik atau masyarakat tuh sadar, terus kayak bisa berubah kebiasaan nggak sih Bu? Kayak tadi kan polusi itu Bu, jadi orang lebih tahu kok polusi yang benar tuh sebenarnya kayak nggak terlalu kelihatan, tapi pas dibuat kayak gitu kayak sebesar itu gitu, maksudnya temen itu ada yang masih bening kayak gitu Bu. Iya, seperti itu. Kalau untuk sosial, kita mikirin gimana caranya orang itu mau merubah kebiasaannya, merubah pemikirannya, tanpa bukan jangan terpaksa ya. Jadi kadang-kadang terpaksa, kayak yang ATCS itu kan juga termasuk terpaksa kan, jadi dia terpaksa mundur. Cuma dia otomatis mau melakukannya gitu loh. Jadi kita lebih ke agak memaksa dia untuk melakukannya, atau yang membuat dia secara sukarela mau melakukannya, seperti itu. Daripada yang sifatnya ngasih edukasi, kasih ayo Bu harus begini, ayo Bu harus begini. Itu kan kampanye kan kayak gitu komunikasinya, ayo Bu, ayo begini. Ya dari kasih edukasi juga orang nggak mau ngelakuin. Ya udah kita kasih dorongan yang membuat dia akan melakukannya, seperti itu. Seperti itu. Betul Bu. Ya. Kalau sebagai desainer juga harus paham, harus kayak ngerti teori di lingkungan masyarakat di luar gitu nggak sih Bu? Betul. Jadi nanti teman-teman juga harus belajar mengenai ilmu komunikasi massa, ilmu psikologi sosial, segala macam itu tetap harus dipelajari. Karena untuk desain komunikasi visual, namanya juga komunikasi visual kan, berarti ilmu komunikasinya harus diketahui. Teori komunikasi, cara berkomunikasi dengan banyak orang, seperti itu. Termasuk budaya, adat kebiasaan itu juga harus diketahui. Gimana saudara-saudara, ada lagi? Tadi Ridwan tadi mau nanya. Iya. Jadi itu intinya begini Bu. Design thinking itu perancangan inovasi yang disesuaikan untuk kebutuhan manusia, dan kesuksesannya itu ketika rancangan itu bisa benar-benar berfungsi dan efektif bagi manusia. Benar kan begitu? Betul. Makasih Bu. Gitu. Tapi daripada nanti disebut manusia, dikerucutin aja jadi usernya, penggunanya. Karena tidak semua orang itu bisa tidak semua orang itu sama. Karena kan tergantung dari di mana dia tinggal, di mana kebiasaannya segala macam. Jadi kita skupin, dikecilin aja penggunanya, tidak semua manusia tapi penggunanya. Jadi nanti kalau kalian mendesain sesuatu, kalian akan punya yang namanya target audience atau user utama. Siapa yang nanti akan menjadi pengguna yang paling mungkin memakai produk ini. Seperti itu. Siapa nih? Ada lagi yang mau nanya? Silahkan.
Oke, kalau misalnya nggak ada yang nanya, punten saya putus-putus nggak? Agak putus-putus, agak glitch. Agak glitch ya, oke maaf. Oke, jadi kita sekarang masuk ke pembahasan lagi ke yang berikutnya. Oke, Oke, jadi seperti yang udah kita bahas tadi, design thinking itu adalah human centered approach. Jadi yang dia memikirkan kebutuhan dari si penggunanya. Nah, design thinking ini adalah irisan dari creative thinking, berpikir kreatif, dengan berpikir kritis. Bedanya creative thinking itu adalah dia sifatnya lebih ke mengandalkan intuisi. Jadi gini, yang namanya mengandalkan intuisi itu adalah berpikir secara spontan yang dia mengandalkan dari pengalaman-pengalaman yang udah kita punya. Jadi misalnya kalau misalnya kita udah punya banyak pengalaman, ke depan kita mesti prediksi, oh kalau nanti misalnya saya makan sambal sebanyak 4 sendok makan, nanti asam lambung saya naik. Itu adalah hasil pemikiran yang muncul karena pengalaman berkali-kali. Misalnya sudah sering masuk rumah sakit karena makan sambal 4 sendok makan, seperti itu misalnya. Nah, otomatis kita akan berpikir, oh nanti kalau saya kayak gitu lagi, nanti masuk rumah sakit lagi nih. Nah, itu intuisi. Seperti itu. Jadi ada pengalaman yang membuat kita bisa berpikir, oh nanti kalau kayak gini bakal kayak gini gitu. Nah, creative thinking juga sifatnya mencari inspirasi. Jadi intinya tuh kita selalu mencari hal-hal baru, mencari ide-ide baru dari berbagai inspirasi. Nah, sifatnya kita ini selalu berpikir kita bikinnya apa ya? Kita mau bikin apa ya? Kita itu inspirasi dari mana ya? Beda dengan critical thinking yang sifatnya itu mendalami suatu masalah. Kita nganalisis dulu faktanya apa sih, kenapa sih bisa terjadi suatu hal seperti ini, dasarnya tuh apa. Jadi kita kalau critical thinking itu sama kayak yang kalau suka nonton Indonesian kayak ILC, Indonesian Lawyer Club ya. Jadi kayak dia selalu ngomongin ini tuh gara-gara ini gitu. Dia itu memperdalam suatu masalah sehingga ketahuan, oh inti masalahnya tuh ini loh gitu. Nah, design thinking ini gabungan dari dua hal ini. Kita berpikir kritis, masalah ini tuh masalah utamanya itu apa? Masalah utamanya itu apa? Kita nganalisis itu melalui fakta-fakta, habis kita observasi, wawancara, terus banyak ngobrol nih, banyak interaksi sama warga segala macam. Kita nemu fakta nih. Oh, ternyata mereka tuh seperti ini. Masalahnya utamanya tuh ini, karena kebiasaan mereka seperti ini. Sehingga mereka tuh butuh suatu solusi untuk hal ini gitu. Nah, kita bikin solusi melalui creative thinking-nya begitu. Jadi nggak cuma untuk menganalisis masalah doang, untuk tahu ini tuh masalahnya apa, tapi kita juga sekaligus bikin solusinya yang disesuaikan sama kebiasaan, kebutuhan, dan keinginan si pengguna. Seperti itu. Karena kalau kita cuma mikirin asal mula suatu masalah, tapi nggak ada solusinya, masalahnya nggak beres-beres. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kata Tim Brown sama Wyatt juga, design thinking bergantung pada kemampuan kita untuk menjadi intuitif, menyadari adanya pola-pola tertentu, membentuk ide-ide yang memiliki nilai fungsi serta emosional,
dan untuk mengekspresikan diri kita pada media lebih dari sekedar tulisan dan simbol. Jadi itu ya, kita berpikir intuitif, terus menyadari adanya pola-pola tertentu. Jadi pola-pola tertentu ini bisa dari fakta-fakta lapangan, bisa dari kebiasaan masyarakat, sikap masyarakat, perilaku masyarakat seperti itu. Terus kita itu akan mengeluarkan ide yang nantinya berupa sistem maupun produk, yang nantinya nggak cuma punya nilai fungsi, bisa dipakai, tapi bisa juga punya nilai emosional, artinya bisa membuat emosi kita itu atau penggunanya nanti merasa terdorong, tersentuh, bahagia, dan segala macam. Yang nantinya bisa diekspresikan itu nggak cuma lewat tulisan atau simbol, tapi juga dari media lain. Kayak misalnya di sini, ini tuh contoh gambar di Depok. Jadi kalau saya tidak salah di beberapa tempat di Indonesia itu sekarang mulai ada yang dibuat seperti ini. Jadi biar warga itu mau keluar dari rumah, mau interaksi dengan dengan warga sekitarnya, sekaligus supaya orang-orang itu mau buat menjaga kebersihan lingkungan. Jadi dibuatlah lukisan 3 dimensi seperti ini di pinggir jalan. Jadi orang-orang itu akan secara otomatis akan menjaga lingkungan. Kan kalau misalnya kita ke mall gitu ya, teman-teman pasti udah berkali-kali dengerin hal ini. Orang itu kalau pergi ke mall, dia akan enggan untuk buang sampah. Tapi kalau dia pergi ke pasar, dia akan dengan enaknya buang sampah di mana-mana. Karena kalau di mall, dia bersih, tertata, dan semua orang itu menahan diri untuk tidak membuang sampah. Sehingga kita mau nggak mau kayak jangan buang sampah deh, ntar diliatin orang. Lagian tempatnya bagus kan, sayang. Beda dengan di pasar, yang dimana memang udah kotor, becek, bau segala macem. Jadi kalau kita buang sampah tuh udah, ntar semua orang juga kayak gitu, udah bau sekalian gitu. Nah, pola-pola kayak gitu tuh, misalnya yang orang terdorong tuh gara-gara perlakuan orang lain juga. Orang lain buang sampah di situ, ya udah, kita buang sampah itu juga. Nah, itu bagian dari pola-pola kebiasaan. Seperti itu. Ada yang barangkali saudaranya tinggal di kampung 3D mungkin barangkali. Apakah ada? Tidak ada ya? Yo, bahasa Inggris lagi. Udah, saya emang nggak akan nunjuk siapa-siapa lagi deh. Kayaknya ini udah lagi, aduh nanti Bu Dewi nunjuk nih. Nggak. Jadi gini ya. Inovasi apa? Ibu. Oh enggak, oke, aku tunjuk ya. Asik, aku tunjuk nih. Ya jangan aku lagi. Aduh. Siapa ya? Hengki deh, Hengki. Oke, hadir. Silakan di di translate. Tunggu ya. Iya. 5 detik. Successful, Bu. Yang ini. Successful innovation bla 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 bla. Jadi gimana, Heng? Ntar dulu. Iya, so. Mau call a friend? Boleh, Bu. Enggak call a friend, tapi kamu juga ikut menerjemahkan. So, call a friend, silakan pilih. Oke, Bu. Sok, Bu. Siapa?
terserah ibu. Jangan terserah saya, terserah kamu. Dulu. Jadi inovasi yang sukses itu berkembang dari kebutuhan pelanggan. Terus. Dulu. Seperti keinginan dan solusi untuk membuat keuntungan dan teknik untuk melaksanakannya, Bu. Jadi intinya kayak mana, Hengki? Jadi ya, ketika kita membuat desain itu harus melihat pelanggan dulu. Melihat pelanggan dulu gitu dengan mata. Oke. Iya, Bu. Oke, terus? Keinginannya apa? Supaya desain itu mudah diterima ya, Bu. Terus yang solution that is profitable itu gimana? Jadi kita pertama harus mengetahui masalahnya dulu, terus setelah mengetahui masalahnya dan ditanyakan dengan secara sejelas-jelasnya, baru kita mencari solusinya gimana tuh. Terus setelah itu baru langkah yang terakhir kita menggunakan teknik pelaksanaan. Oke. Oke. Walaupun translate tidak tepat tapi oke lah. Ya nggak apa-apa. Latihan menerjemahkan teori sedikit-sedikit. Bahasanya asing tuh, Bu. Ember. Banyak istilah-istilah yang sulit untuk kita pahami juga. Jadi hati-hati kalau misalnya teman-teman dapat ada istilah tertentu pas Google Translate, itu cepat cari di KBBI web ID. Jadi dalam bahasa Indonesia itu maksudnya apa? Jadi kayak profitable. Profitable itu kalau atau kayak tadi integrasi kan itu kan istilah bahasa Indonesia juga. Yang mana tadi? Integrasi. Nih, integrate. Itu kan ada bahasa Indonesia integrasi tuh. Itu ada definisinya lagi kalau dalam bahasa Indonesia. Itu sempat cari di KBBI. Nah, nanti itu buat latihan. Nanti kayak di TA, itu jangan sampai teman-teman nulis istilah yang teman-teman nggak tahu. Itu bahaya banget kalau ditanya. Jadi rajin-rajinlah mentranslate dan lain-lain. Oke? Oke, jadi intinya gini. Inovasi yang sukses itu berasal dari berkembang dari kebutuhan si customer atau usernya. Terus solusi yang profitable itu bisa menghasilkan ekonomi, bisa dengan keuntungan, mau itu uang, mau itu apapun, dan teknis-teknis yang bisa diimplementasikan yang layak, gitu loh maksudnya. Technical implementability itu dia punya kemampuan untuk diimplementasikan, dijadiin gitu loh maksudnya. Kalau misalnya kamu bikin solusi tapi nggak bisa dijadiin karena teknologi maupun materialnya itu nggak bisa atau nggak ada atau tidak bisa dibeli atau tidak bisa dihadirkan di situ, ya itu nggak bisa
nggak bisa dibikin kan, artinya gagal gitu. Nah, kalian kalau bikin inovasi yang baik itu, si materialnya itu bisa diambil dari daerah itu ataupun bisa kalian beli. Jangan sampai si barangnya nggak ada. Kayak misalnya harus beli ke luar negeri harganya mahal teuing gitu. Nah itu mah berarti kalian harus cari alternatif lain. Jadi balik lagi, inovasi yang sukses itu kuncinya 3. 1, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan si penggunanya. Terus punya dan solusinya itu bisa menghasilkan keuntungan, baik itu bisa berupa kelangsungan ekonomi, uang, ataupun hal lain seperti misalnya emosi yang sifatnya psikologi. Keuntungan itu kan nggak cuma uang ya. Dan dia bisa diimplementasikan secara teknologi. Dan dia layak untuk diimplementasikan. Seperti itu. Kuncinya 3. Dan itu bisa disebut successful innovation. Seperti itu. Ini sebelum saya lanjut, saya mau cerita. Jadi ini ada contoh yang dari India nih. Di India. Kalau teman-teman tahu, India itu kan salah satu negara yang punya budaya. Kalau misalnya yang ngambil air untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu adalah para perempuan. Jadi kalau buat orang-orang yang tidak mampu, yang di bawah garis kemiskinan, itu kalau dia mau ambil air itu kadang-kadang harus lebih dari berapa kilometer dari rumahnya, dan yang itu yang mengambil selalu perempuan. Dan dia kalau ngambil air itu pakai wadah yang ditaruh di kepalanya seperti itu. Nah, terus ada NGO, non-government organization, yang dia inisiatif kita bikin satu tempat yang bisa menyediakan air bersih untuk mereka. Tapi nanti yang air bersih nanti itu mereka ganti dengan sejumlah uang. Tapi uangnya kalau menurut mereka masih murah nih, uangnya misalnya 1 bulan 5.000 atau berapa gitu, atau 1 bulan 10.000 gitu, seperti itu. Terus nanti ngambilnya pakai jerigen. Dan mereka itu sekali ambil bisa maksimal 5 jerigen lah, seperti itu. Tapi ternyata hal itu tidak membuat semua orang di suatu daerah di India itu mau beralih ke mereka untuk mengambil air. Mereka rata-rata masih mau pergi ke sumur yang jauh, yang airnya kotor, segala macam. Mereka masih lebih rela untuk ngambil air di sana dibanding harus ke tempat yang sudah menyediakan air bersih, tapi mereka harus bayar. Ternyata setelah ditelusuri, pertama, satu masalah ekonomi. Karena tadi mereka itu di bawah garis kemiskinan. Jadi kalau untuk mengeluarkan uang yang mungkin 10.000 atau berapa per bulan, itu mereka keberatan. Jadi buat apa saya bayar kalau saya bisa pergi jauh untuk mendapatkan air secara gratis walaupun agak kotor, seperti itu. Terus kedua, si perempuan ini rata-rata mereka harus sendirian mengambil air. Mereka lebih prefer bolak-balik ambil air daripada maksudnya bolak-balik ambil air berkali-kali, karena kan mereka wadahnya kan cuma 1, atau yang bisa dipegang itu pun nggak begitu besar. Mereka lebih prefer seperti itu daripada mereka datang ke tempat itu harus bawa 5 jerigen gede, dan mereka bingung bawanya gimana. Sementara mereka nggak punya motor, nggak punya gerobak segala macam. Karena yang punya motor dan segala macam itu hanya suami. Sementara suami sama mereka itu kebanyakan kerja sampai sore. Dan kalau sore itu tempat penyedia airnya sudah tutup. Seperti itu. Nah, artinya solusi dari tempat penyedia air itu nggak sesuai dengan si kebutuhan si usernya. Si user itu butuh air yang mudah, yang dibawanya mudah, yang murah, atau kalau bisa gratis lah ya gitu. Terus bisa diambil oleh para perempuan yang kemampuannya itu sedikit, seperti itu. Nah, itu yang hal-hal seperti sosial seperti itu yang harus diperhatikan. Kebiasaan mereka, terus dari sisi ekonomi, apakah ini bisa bisa memudahkan mereka. Seperti yang saya bilang kan,
pernah tuh di pesisir itu orang kalau mau ke puskesmas 5.000 aja tuh nggak mau. Karena mending buat cari makan daripada buat beli obat. Seperti itu dulu. Dari sisi ekonomi itu harus dipikirin juga. Kebiasaan orang, mereka bawanya bagaimana dan segala macam itu harus dipikirin. Seperti itu. Sampai sini. Istirahat dulu. Sampai sini. Bagaimana saudara-saudara? Mau nanya dong, Bu. Boleh. Itu bisa dikatakan sukses tuh kalau kita udah apa ya bahasanya, udah kena gitu sama orang-orang yang emang tertentu dari awal, atau itu tuh bisa berlaku buat semua orang gitu, Bu. Yang utama pasti kena dari orang-orang yang kita tentuin. Karena apa yang kita buat tuh hanya sesuai dengan kebutuhan orang tertentu. Karena kan istilahnya kita nggak bisa memuaskan semua orang. Tapi kalau inovasi yang kita bikin ternyata nggak cuma bermanfaat buat orang yang kita tuju, ternyata bisa dipakai buat orang di tempat lain, itu ya alhamdulillah gitu. Tapi goals kita tercapai kalau sesuai dengan orang-orang atau komunitas yang kita tuju. Seperti itu. Ya, Seperti makasih, Bu. itu. Ya sama-sama. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Saya juga sambil istirahat ngomong. Udah pada makan belum nih? Kok diam-diam baik? Belum makan, Bu. Aduh ya Allah. Udah mau jam 11, Bapak masih belum masih belum juga. Oke, lanjut dulu Sedikit lagi teman-teman. Sedikit lagi, jangan tidur. Oke. Ini contoh ya, contoh dari inovasi. Kalau kita dulu mau ngopi atau apa, mungkin ngopi itu dulu kalau zaman-zamannya saya gitu, saya nggak tahu zaman-zaman teman-teman deh ya. Ngopi itu identik sama kayak kakek dan bapak-bapak yang dilakuin pas pagi hari, minumnya kopi hitam dan segala macam. Atau kalaupun kalau mau minum kopi itu mamanya di warung kopi, dan di situ biasanya yang banyak itu tukang beca, terus ya bapak-bapak lah segala macam gitu. Yang kadang-kadang kita sendiri juga enggan untuk datang ke sana, tapi nggak tahu yang buat cowok-cowok ya. Tapi yang cewek-cewek, misalnya walaupun mau ngopi pun jadi kayak enggan gitu. Kayak buat apa? Banyak kan bapak-bapak gitu. Cuma sekarang dengan berbagai pemikiran desain, siapapun bisa ngopi. Tapi biasanya kita cuma mau masuk ke tempat-tempat tertentu. Misalnya gini, buat teman-teman yang malam-malam ngopi cari murah, cari tempat yang nongkrong sementara, tempat nongkrong sementara bisa ambil lesehan. Umumnya bisa ya nyari angkringan, yang kayak angkringan Jogja segala macam. Maaf ini gambarnya kurang representasional. Ini agak modern. Bisa ambil nonton di sini. Jadi umumnya kalau saya dulu nyari angkringan yang murah aja, bisa lesehan sama temen-temen. Jadi bisa sambil ngobrol segala macam. Nah, tapi nggak semua orang mau melakukan hal seperti itu. Gimana kalau misalnya saya mau ngajak temen saya ngopi siang-siang, ngajak ngomong bisnis, ngajak ngerjain tugas segala macem, biar itu siang-siang, nggak malam-malam, biar kita enak ngerjain kerjaannya. Gimana saya harus ngopi? Nah, sekarang itu banyak pengusaha kopi segala macam itu nggak cuma ngejual berbagai macam resep kopi, tapi dia juga mendesain tempatnya. Kayak misalnya kalau yang begini atau begini, misalnya laki-laki lebih mau ke sana. Tapi kalau yang seperti ini, yang ngopi cantik, yang ngopinya sambil banyak makan kue-kue cantik segala macam, nah itu biasanya cewek-cewek mau tuh yang kayak gitu. Dan yang kayak gini sekarang banyak. Karena kebiasaan minum kopi sekarang nggak cuma
dimiliki oleh laki-laki tapi perempuan juga, karena udah sebagian dari gaya hidup. Tapi sekarang kan orang minum kopi nggak cuma buat fungsinya aja kan, nggak cuma dari segi menikmati kopinya, tapi juga menikmati value lain, berupa value sosial, terus value emosional. Kalau misalnya teman-teman di sini ngopi di sini atau ngopi di sini, terus teman-teman foto bersama dengan background dan tempatnya yang kelihatan instagramable, itu akan memiliki value sosial secara nggak langsung, akan punya nilai sosial lebih di mata orang yang melihatnya. Beda dengan kalau kalian foto lagi ngopi di warung kopi pinggir jalan atau di angkringan, itu kelihatannya beda seperti itu. Kalau yang seperti ini mungkin jatuhnya kayak apa sih namanya? Saya nggak mau bilang nggak mampu ya, nggak. Tapi lebih down to earth gitu loh maksudnya. Jadi mau berbaur ke masyarakat segala macam. Dan masih mau mencari yang hemat. Tapi kalau dengan yang seperti ini, tempat-tempat yang seperti ini, dia akan punya value yang mantap. Per minggunya dia bisa keluar uang 100.000 per hari. Jadi 100.000 dikali 700.000 per hari. 700.000 per minggu, maaf. Misalnya, untuk kehidupan seperti itu. Berarti dia masuk orang kaya gitu misalnya. Atau dia memang menyukai tempat-tempat yang estetik. Seperti itu. Itu bagian dari design thinking. Dan ini bagaimana membuat para pengusaha kopi bisa bertahan di walaupun banyak produk atau kafe yang punya menu kopi yang sama. Salah satunya bersaing dengan memberikan kenyamanan tempat nongkrong sesuai dengan keinginan si usernya atau penggunanya. Kalau yang cowok-cowok butuhnya apa? Kalau yang cewek-cewek butuhnya apa? Kalau tempat nongkrong yang pengen cowok-cewek butuhnya apa gitu. Kan yang kalau kayak gini kan biasanya Fahril nggak akan mau masuk nih, Idam nggak akan mau masuk, Hengki apalagi gitu. Ya kalau misalnya Ine, Ratih mau lah kayak gini kesini. Fatimah juga. Ya semua tergantung dari usernya seperti itu. Oke. Terus ini ya, kalau untuk design thinking itu ada 5 perkaranya. Ada 5 langkahnya. Yang pertama adalah empathize. Itu adalah maksudnya itu untuk mengetahui apa yang diinginkan, apa yang dipikirkan, dirasakan, dilakukan, dan dikatakan oleh si usernya. Jadi untuk mengetahui hal-hal terkait dengan kebiasaan, perilaku, terus hal-hal yang pendapat mereka, itu kita harus observasi, berbaur dengan mereka. Jadi kita tahu mereka tuh punya masalah apa sih, terus mereka tuh perasaannya gimana sih gitu, perasaannya gimana dengan masalah itu, dan apa sih yang mereka inginkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu. Kayak tadi saya tuh suka ngopi, cuma saya tuh malu kalau mau ngopi ke warung kopi soalnya banyak bapak-bapak, terus yang di situ serem-serem pula, terus tempatnya kotor pula. Saya tuh kepengennya kalau ngopi itu tetap kelihatan cantik gitu misalnya. Dan kalau misalnya saya mau ngajak teman saya yang cewek-cewek, mereka nggak takut datang ke sana seperti itu misalnya. Nah itu kan cuma bisa diketahui kalau kita ngobrol sama mereka, dan itu nggak akan berhasil kalau cuma sekali 2 kali kalian ketemu sama si user. Harus berkali-kali. Jadi kita intinya tuh bertanya, berbaur, dan ikut merasakan apa yang dirasain sama si penggunanya. Nah ini yang kadang-kadang tuh kita suka kelewat nih sebagai peneliti atau perancang. Merasakan apa yang dirasakan oleh pengguna. Karena kita nggak merasakan hal itu gitu. Akan lebih baik nanti kalau misalnya teman-teman observasi, coba deh teman ngelakuin apa yang dilakuin sama si si user kalian atau target audience teman-teman. Kalau misalnya tadi tinggal di daerah, mau ke warung kopi, mau ngopi, tapi warung kopinya tuh banyak bapak-bapak. Kalian ikutan nongkrong di situ. Lihat gimana orang-orang yang di situ. Perlakuannya gimana sih? Segala macam dari situ kalian bisa ngerasain
oh ternyata begini, makanya tadi si user tuh bisa ngomong kayak gitu loh. Nah terus define, jadi tahap ini itu adalah kita menentukan masalah apa sih yang sebenarnya harus kita selesaikan. Karena pas kita observasi itu akan muncul banyak masalah. Tapi masalah utama apa yang mau kita selesaikan terlebih dahulu, yang paling mungkin kita beresin. Nah itu yang problem statementnya tuh. Kita bikin, oke, masalah yang kita selesaikan itu adalah masalah ini, karena si user itu tuh, si user itu merasa begini, makanya mereka butuh penyelesaiannya. Dan dari situ itu kita juga harus jelas, si user itu atau pengguna itu nanti kita siapa. Jadi maksudnya kita kotakin. Misalnya tadi yang warung kopi, kita mau ngambil si user yang remaja, anak kosan, cewek-cewek, atau yang cewek cowok, atau yang cowoknya aja, atau mau bapak-bapak gitu loh. Kita harus jelas. Atau mau anak-anak. Karena suatu desain itu menarik hanya menarik bagi satu kelompok user tertentu. Nanti saya jelasin lagi lah ya. Kayak ini. Yang seperti ini mungkin nggak menarik buat laki-laki. Buat laki-laki mungkin yang seperti ini lebih menarik. Atau yang seperti ini. Yang ini lebih cenderung ke perempuan. Nah dari situ tuh itu adalah hasil define, kita tentuin. Oke, kita mau pengguna kita adalah perempuan. Kalau laki-laki mau masuk ya juga nggak apa-apa, tapi bukan berarti dia banci. Dia cuma percaya bahwa pink itu bukan warna cewek, warna semua orang. Seperti itu ya. Terus dari pas kita udah tahu fokus masalahnya apa, kita bikin ide nih, idea. Itu kita bikin rancangan sketsa gitu. Apapun lah, mau dari yang biasa-biasa aja sampai yang radikal sekalipun gitu misalnya. Misalnya tadi kalau misalnya warung kopinya cewek-cewek, oke kita taruh permen di mana-mana segala macam ya, radikal yang aneh-aneh gitu nggak apa-apa gitu loh. Cuma nanti setelah teman-teman ngaideat itu, kalian pilih mana nih yang bisa kita kembangin atau yang bisa kita satuin dari berbagai macam ide seperti itu. Nah nanti akan ada prototipe-nya. Jadi teman-teman nggak cuma sketsa doang, tapi bikin bentuk dummy-nya pakai berbagai macam material. Nah setelah dibikin, teman-teman juga tes. Jadi kenapa harus ada tesnya? Supaya teman-teman tahu mana yang sudah sesuai, mana yang belum. Jadi bisa dikembangin seperti itu. Jadi kayak gini ya. Jadi ada proses wawancaranya, langsung ke tempatnya, observasi, terus ada nge-sketch, terus bikin dummy-nya. Ini jam tangan yang mau ditaruh angka doang juga bisa. Pokoknya ketahuan lah gimana cara pakainya gitu. Kalau misalnya dibikin prototipe-nya kan. Terus kita tes. Kalau misalnya produknya dites ya, kita liatin gimana cara kerjanya. Kalau misalnya teman-teman bikin sistem, teman-teman role playing. Jadi liatin ini sistemnya dari madu, dari A ke B ke C. Seperti itu. Nanti kurang lebih beginilah yang akan teman-teman bikin. Sampai sini, ini yang terakhir. Ada yang mau ditanyakan karena penasaran? Silakan, presentasi saya sudah beres. Oh iya teman-teman, aku mau nanya, kalau minggu depan teman-teman ke kampus bisa nggak? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa. Oke. Boleh di Bali, Bu. Hai, ngapain kamu di Bali? Balik. Hari Rabu. Tapi belum balik Cirebon. Aduh, kamu tuh, kamu baru nyepi ya? Iya, Bu. Aduh. Di sini tuh Harus banget ini, Bu. Minggu depan, Bu. Gini. Soalnya gini, untuk design thinking ini tuh kan nanti teman-teman harus pakai metode ini. Nah, saya tuh mau ada semacam workshopnya dulu, dicontohin dulu gimana sih kira-kira kalian bisa nerapinnya gitu loh. Nah, enaknya tuh ketemu langsung, soalnya kalau cuma online gitu ya percuma aja sih sebenarnya. Nah, nanti nggak jelas, putus-putus pula. Betul.
Nah, Betul, Bu. Boleh tuh, Bu. nah sebenarnya sih paling enak tuh sebenarnya ya pas kuliah kan. Tapi kalau misalnya kalau misalnya nggak pas perkuliahan, kalian bisanya hari apa? Ya tergantung waktunya aja, Bu. Ya waktu Senin, Bu. Senin. Senin nggak ada. Senin nggak ada, Bu. Senin Nggak ada waktu, Bu. Senin nggak ada matkul. Nggak ada, Senin Bu. nggak ada matkul. Senin nggak ada matkul. Senin pagi mau? Nggak. Ayo. Gas. Jangan pagi, Bu. Siap gas, Bu. Iya, Bu, pagi aja, Bu. Pagi aja, Bu. Bu. Aduh, saya soalnya kalau Seninnya jam 10 sampai siang tuh saya ada bimbingan. So kalau mau Pagi aja, pagi-pagi. Pagi aja, Bu. Jangan pagi, Bu. Oke. Ya, ada apa, Bu? Saya menganut anak DKV itu harus bangun pagi. Ya, justru. Iya. Jam berapaan, Bu? Paginya jam berapa, Bu? Jam Pagi 8. Ya, Bu, ntar masuk angin, Bu. Yang jauh gimana, Bu? Jam 11 Bu. Gas lah. Saya jam 10 sampai siang itu saya ada bimbingan TA sama bimbingan project DKV hari Senin. You know, saya nggak bisa pegang kalian nantinya. Ya kalaupun Ya kalau misalkan mau pagi, Mm-mm. ya